فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Bersolawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, materi kita hari ini adalah bab 1 tentang surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan juga tentang hadis keberagaman. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, mengetahui maknanya, menjelaskannya isi kandungan surat Al-Hujurat dengan baik, menulis Arabnya dengan benar, menghafal surat Al-Hujurat dengan baik. Kemudian kita juga akan mempelajari hadis tentang keberagaman. Nanti juga kalian akan maju satu persatu untuk memaparkan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dan terakhir kita akan membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil tajwid yang benar dan baik. Oke, langsung saja kita mulai untuk membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Kita mulai dengan membaca ta'awuz dulu ya anak-anak. Auzubillahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayuhanas. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan budak. Salah satu keistimewaan Bilal, pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Ketika peristiwa Fathu Makkah, beberapa orang Quraisy mengejek Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah atau yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Bilal lahir dari pasangan suami istri bernama Rabah dan Hamamah. Ibunda Bilal seorang budak berkulit hitam, maka tak jarang para tetangganya menjuluki Bilal Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita berkulit hitam. Wahai Ibnu Sauda, kemarilah. Bilal kecil pindah dari Habasyah ke Mekah mengikuti ibunya yang bekerja sebagai budak di keluarga Bani Abu Dar. Kemudian Bilal dibesarkan oleh keluarga majikan ibunya tersebut. Berselang beberapa tahun, Bilal diperintahkan untuk melayani keluarga Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy atau tokoh penting yang kekuasaannya diakui oleh penduduk Mekah. Ketika Bilal mulai mencari zat yang menciptakannya dan akhirnya menemukan kedamaian lewat Islam, ujian keimanan mulai menimpa Bilal. Setelah Umayyah tahu bahwa Bilal masuk Islam, Umayyah menyiksa Bilal setiap hari dengan kejam. Bilal dicambuk, diseret, ditindih dengan batu besar, kemudian dijemur di padang yang panas. Namun anehnya, semakin ia disiksa,
Bilal semakin lantang menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan Bilal tidak lantas goyah. Ahad, Ahad, Ahad. Untungnya Abu Bakar segera mengetahui penyiksaan saudara seimannya tersebut. Lalu Abu Bakar memerdekakan Bilal sesuai harga yang ditawarkan oleh Umayyah. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 uqiyah pun, aku tetap akan membelinya. Bilal ikut dalam rombongan kaum muslimin hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Selama tinggal di Madinah, Bilal merasakan ketenangan dalam beribadah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan di Mekah. Terlebih setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai. Hei, lihatlah ke arah sana. Bukankah orang yang sedang mengumandangkan azan itu hanyalah budak berkulit hitam? Benar yang kau katakan, tapi jika memang dia seorang budak, menurutku kurang pantas baginya berseru di atas Ka'bah. Percakapan kedua orang Quraisy tersebut didengar oleh orang lain. Wahai saudaraku, apabila Allah tidak menginginkan budak berkulit hitam itu mengumandangkan azan, pasti sekarang dia telah digantikan oleh orang lain yang lebih pantas. Bukankah begitu? Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur perbuatan kaum Quraisy yang meremehkan Bilal bin Rabah melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama adalah penulisan dimulai dari kanan ke kiri. Yang kedua memperhatikan penulisan hurufnya. Yang ketiga memperhatikan penulisan harakat, gerigi, dan titik yang benar ya. Dimulai dari kanan dan kiri, perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut. Memperhatikan penulisan hurufnya. Sebab ada huruf yang ditulis di atas, di tengah, dan di garis bawah. Memperhatikan tulisan gerigi dan harakat dengan benar. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudzi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu. Tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير